Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keranganan langkah, sehingga kita bisa berkumpul di masjid rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Menurut ahli sejarah bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Sehingga bulan Rajab ini disebut juga bulan Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini disebut juga Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati. Jadi ada 4 bulan di dalam agama kita yang dimuliakan. Pertama bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Ini berurutan. Satu yang terpisah itulah bulan Rajab sekarang ini. Orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah dahulu, belum lagi mereka masuk Islam, kalau berada pada 4 bulan ini, mereka tidak mau berperang, mereka tidak mau berbantah-bantahan. Kalaupun mau perang, nanti di luar yang 4 bulan ini. Masuk Ramadan, perang orang tua. Makanya ada perang Badar, itu terjadi pada bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, orang itu tidak mau. Sampai-sampai katanya kalau ada orang melakukan kesalahan, mereka tidak hukum di 4 bulan ini. Nanti setelah lewat 4 bulan ini baru mereka berikan hukumannya. Begitulah orang-orang Arab dahulu memuliakan 4 bulan. Tentu kita umat Islam, kita juga harus memuliakan bulan Rajab ini dengan melakukan ibadah-ibadah, memperbanyak amal-amal soleh. Di antaranya adalah memperbanyak puasa. Puasa di bulan Rajab secara khusus tidak disuruh. Artinya tidak ada hadis yang secara khusus untuk menyuruh kita puasa di bulan Rajab. Tapi ketika di bulan Rajab hari Senin dan Kamis, ya tentu ini juga menjadi suruhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak paham-paham katanya tak boleh puasa di bulan Rajab, nanti di bulan Sya'ban baru puasa. Sekadar puasa sunnah di bulan Rajab karena hari Senin, karena hari Kamis, itu tetap disunnahkan. Yang tidak boleh itu mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Puasa dia 1 bulan penuh seperti puasa Ramadan, itu yang dilarang. Oleh karena itu, peluang-peluang ibadah, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, kita lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan untuk menambah pahala kita, kita perbuat. Ibarat ahli dunia, orang yang ahli dunia, setiap
Apapun yang bisa menghasilkan uang dia kerjakan. Ada peluang ini dia buat, ada bisnis ini yang penting menghasilkan uang. Itu ahli dunia, karena pikirannya dunia saja. Pokoknya asal melangkah ada uang, asal melangkah dapat uang, asal pergi ke satu tempat harus ada uang. Artinya dia dapatkan manfaat dunia di situ. Nah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang yakin ada hari kiamat, yang yakin bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, tentu kita melangkah berbuat, tujuannya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disuruh juga di bulan Rajab ini adalah umroh, melaksanakan ibadah umroh. Dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka juga pernah melakukan umroh di bulan Rajab. Ya, artinya bagi orang yang memiliki rezeki, kelebihan harta, sudah dia penuhi kewajibannya, sudah dia bantu fakir miskin di sekitar rumahnya, ada karunia Allah lebih, dia gunakan untuk berangkat umroh, tentu pahalanya besar. Satu umroh kepada umroh berikutnya, kata Nabi, bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada subuh hari ini kita kembali mengaji tauhid yang kita baca dari kitab Fiqhut Tauhid yang disusun Asy-Syaikh Muhammad Musilihi, ulama dari Mesir. Di antara nama-nama Allah yang 99 yang dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah At-Tawwab. At-Tawwab wa ma'nahu huwa subhanahu alladzi yuyassiru lil usa tariqat taubah. At-Tawwab bisa kita artikan yang maha menerima taubat. Allah itu maha menerima taubat. Maknanya dia Allah Subhanahu wa taala yuyassir, memudahkan bagi orang yang berdosa jalan untuk taubat. Karena nama Allah At-Tawwab, maka Allah itu membuka pintu taubat pagi, siang, sore, dan malam. Tidak ada tutup-tutupnya. Kalau orang jualan ada tutupnya, malam tutup dia. Kalau dia buka malam, pagi tutup dia. Ini pintu taubat Allah nih, tidak ada tutup-tutupnya. Kalau ada orang berdosa di pagi hari, lalu di siang hari taubat dia, diterima. Ada orang melakukan dosa di sore hari, malam taubat dia, diterima. Tidak harus kalau dia melakukan dosa di pagi hari, taubatnya baru diterima besok pagi. Kalau dia lakukan dosa di malam hari, taubatnya baru diterima malam, pagi, siang, sore, malam baru diterima. Tidak begitu. Hamba Allah yang terlanjur melakukan dosa, yang lalai dia sehingga dia melakukan maksiat, selesai maksiat itu dikerjakan, taubat dia, insaf istighfar, minta ampun, berjanji tak akan mengulangi, hak-hak orang dia kembalikan. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat, lagi maha pengasih dan penyayang. Nah, tidak ada alasan manusia untuk tidak mendapatkan rahmat Allah, karena pintu taubat dibuka selebar-lebarnya. Orang Islam yang melakukan dosa, taubat diterima. Orang kafir sudah 80 tahun dia kafir, misal usianya 80 tahun 10 hari, 80 tahun dia kafir, tiba-tiba dia masuk Islam, betul-betul Islamnya, 10 hari setelah masuk Islam meninggal dia. Itu harapannya husnul khotimah, karena dengan masuk Islamnya dia, maka berguguranlah dosa-dosanya ketika dia kafir.
Kalau orang kafir tadi yang puluhan tahun dalam kekafiran, taubat, masuk Islam, bagus Islamnya, apalagi orang yang sudah dalam agama Islam itu sendiri. Cuman kadang-kadang manusia ini dia lalai. Nantilah datang malaikat maut, tidak bisa lagi taubat. Allah menerima taubat seseorang selagi dia masih hidup dan selagi dunia ini masih ada. Kalau dia sudah ghargharah, sudah sakaratul maut, sudah mau mati seperti Fir'aun dahulu yang ditenggelamkan di Lautan Merah, udah tenggelam, sudah mau mati baru taubat, itu tidak diterima lagi. Atau dunia ini kiamat, itu tidak diterima lagi. Maka salah satu yang disunnahkan bagi kita ketika menjenguk orang sakit, ingatkan orang sakit ini supaya banyak beristighfar. Kita ingatkan orang yang sakit ini supaya taubat kalau ada dosanya selama dia sehat. Bawa buah-buahan, bagus. Beli bolu, bagus. Kasih uang ke dia supaya ada uang berobat, bagus. Tapi yang lebih penting dari itu semua, wasiat atau nasihat supaya dia tetap menjalankan ibadah walaupun sakit. Kita ingatkan dia memperbanyak istighfar dan kita ingatkan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman biasanya segan Pak Ustaz. Segan sama dia nih Pak Ustaz, karena dia ini Ustaz juga, dia ini kan, masa kita jamaah yang mengajar Ustaz taubat. Padahal nasihat itu tidak ada batas. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Walaupun yang sakit tadi Ustaz, namanya orang sakit, dia kadang-kadang pikirannya tidak panjang lagi, linglung, tidak normal lagi. Datang nasihat dari jamaah, datang nasihat dari bapak ibu, mungkin Ustaz itu tadi balik lagi dia, ingat lagi dia, sabar Pak Ustaz. Ustaznya dulu yang bilang ke kami bahwa kalau kita sakit sabar, teringat dia lagi kan. Jadi perlu, walaupun orang itu lebih alim dari kita, walaupun orang itu lebih pintar dari kita, tapi nasihat menasihat ini tetap dianjurkan, apalagi ketika orang itu dalam keadaan sakit, karena mungkin tak terpikir lagi dia. Wa yaqbaluha minhum, dan Allah menerima taubat itu dari hambanya. Ada dalam hadis kudusi, ya ibadi, wahai hambaku, kalaupun engkau datang kepadaku membawa dosa seberat langit dan bumi, ada dosanya kalau ditimbang seberat langit dan bumi ini, tidak tahu kita berapa timbangan bumi dan langit, tapi itulah dosa dia. Kalau kau datang kepadaku membawa dosa seberat langit dan bumi, lalu kau istighfar, minta ampun, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, ku ampuni dosamu, fala ubali, tidak ku pedulikan lagi dosa-dosamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan tadi, hak-hak manusia, hak-hak orang lain, hak-hak tetangga, hak-hak rakyat dibalikkan. Jangan tak dibalikkan. Kalau tak dibalikkan hak orang, tak dibalikkan hak rakyat, tak dibalikkan hak masyarakat, 10 kali pun dia haji, tidak akan diampuni. Inilah ngerinya, bahayanya dosa sosial bermasyarakat ini. Dosa kepada orang tidak akan diampuni sebelum ada izin, ridho, kemaafan dari orang yang bersangkutan. Dosa kepada Allah, asal dia taubat, istighfar, berjanji tidak akan mengulangi, betul-betul menyesal, ya mohon maaf. Bagaimana pula sahabat-sahabat dahulu, mereka jahiliyah, mereka sembah patung, mereka sembah berhala, mereka sekutukan Allah, tapi ketika mereka masuk Islam, kata Nabi, dengan masuk Islamnya kalian ini, hancurlah dosa kalian yang lalu-lalu itu. Tapi ini dosa kepada Allah. Nah, yang sulit ini dosa kepada manusia. Kan dulu ada disampaikan guru-guru kita, seorang ustadz, dia mengisi pengajian malam, di situ ada
dihidangkan makanan, makan daging, makan, pulang dari pengajian tadi ada tersangkut sedikit daging tadi di gigi Ustaz tadi. Diambilnya lah dahan kayu, atau kalau kita sekarang mungkin ranting kayu kecil punya orang di tepi jalan, tak permisi diambilnya congkel-congkelnya. Rupanya Ustaz tadi meninggal, dipermasalahkan malaikat di dalam kubur, dan terganjal dia masuk surga gara-gara sedikit dari ranting kayu tadi. Ini bukan ranting kayu, kayunya diangkatnya, sama tanahnya diserobotnya. Gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah Maha Taubat, menerima taubat, ada ketentuan dan syarat. Ada ketentuan dan syarat. Wa ya'fu anhum, dan Allah maafkan. Allah terima taubatnya, Allah maafkan dia, dan Allah itu tidak pendendam ya. Kalau kita manusia, ada orang berbuat salah sama kita, lalu dia datang minta maaf, betul-betul dia minta maaf, menangis-nangis dia, mau diciumnya kaki kita gara minta maaf tadi, tentulah kita maafkan. Adakah terbekas sisanya? Pasti ada. Buktinya 2 minggu nanti dibuatnya lagi salah, muncullah yang lama itu. Itulah dulu kau datang minta maaf, udah aku maafkan, kau buat lagi. Memang kau yang lama itu diingatnya lagi, berarti belum bersih kemaafan. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, tidak ada rasa dendam, karena Allah itu maha sempurna, maha adil, maha bijaksana, maha suci, maha bersih. Ketika Allah mengampuni hambanya, betul-betul diampuni. Ketika Allah memaafkan hambanya, betul-betul dia maafkan, dan dia tempatkan di dalam surga. Ada juga orang, tidak apa-apalah, memang ku maafkan, tapi jangan kau datang ke rumahku lagi ya. Dimaafkannya, tapi tak mau dia jumpa lagi. Itu berarti belum maaf 100%. Maaf, tidak apa-apalah, tapi jangan kau anggap lagi aku kawanmu lagi. Kita pura-pura tak tanda aja lah kita, karena selama ini bagus hubungan kita, kau buat pula aku begitu. Dari hari ini kita hanya teman biasa, tidak seperti dulu lagi. Berarti kemaafannya masih belum sempurna, belum betul-betul 100%. Fahuwa subhanahu katsirul afwi wat taubati ala ibadihil muznibin mahma asrafu fil ma'asi. Maka Allah itu maha pemaaf, penerima taubat atas hamba-hambanya yang berdosa, sebesar apapun maksiatnya. Ada dulu kisah di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, orang yang membunuh 99 nyawa, padahal kalau satu pun orang dibunuh, itu dosanya seperti membunuh semua manusia. Satu orang dibunuh, baik dibunuh pakai pistol tembak atau dibunuh pakai racun. Ini sekarang ini takut-takut kita ini. Orang bunuh tidak pakai tembak lagi, tidak pakai mukul kepala, pakai racun, dimasukkannya 1 tetes, minum, mati Ustaz tadi. Hati-hati. Dan banyak dulu mati. Pemilu tahun berapa ini? Banyak yang mati, ratusan kalau tak salah. Yang membunuh satu orang itu dosanya sama seperti membunuh semua manusia. Apalagi di zaman Bani Israel tadi dibunuhnya 99 orang. Itulah jahat. Dan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah qatlun nafsi, membunuh orang. Tanda-tanda akhir zaman banyaknya terjadi pembunuhan. Di koran itu belum semua masuk. Kalau dimasukkan di koran itu berita pembunuhan se-Sumatera Utara ini, yakin saya banyak. Kadang berita itu tak dapat, atau karena itu aja beritanya, bosan mereka masukkannya. Karena dia ingin taubat, didatanginya seorang pendeta, rahib. Kata rahib tadi, tidak ada taubat bagimu, sudah terlalu banyak dosamu.
Masa kau bunuh 99 orang? Tak mungkin Tuhan kita mengampuni. Akhirnya dia bunuh rahib pendeta tadi. Kau ni orang mau taubat tak kau kasih jalan, kau pun kubunuhlah katanya. Pas 100. Tapi dia masih berpikir mungkin masih ada pintu taubat bagiku walaupun kubunuh 100 orang. Dicarinya lah yang lain. Jumpalah dia seorang alim ulama. Dia tanya, wahai tuan guru, begini. Kata tuan guru tadi, pintu taubat masih terbuka kepadamu asal kau tinggalkan kampungmu, karena di kampungmu itu tak bagus, banyak orang jahat di situ. Berangkat dia meninggalkan rumah tuan guru tadi, belum lagi sampai di kampungnya dicabut nyawanya. Dalam kisah tadi, walaupun kisah ini tidak bisa sampai derajat sahih, karena tidak mungkin malaikat itu tarik menarik kan. Tapi katanya malaikat rahmat dan malaikat azab ini tarik menarik. Kata malaikat azab, dia ini ke neraka. Kenapa begitu? Kata malaikat rahmat, karena sudah dibunuhnya 100 orang. Kata malaikat rahmat, tidak, dia ini ke surga. Kenapa begitu? Memang dibunuhnya 100 orang, tapi dia sudah taubat. Kata malaikat azab, belum ada pahalanya, belum ada ibadahnya, dia hanya baru berniat taubat, tapi belum dia sholat, belum dia puasa dan sebagainya. Kata malaikat rahmat tadi, memang belum ada, tapi ketika dia melangkah dari rumah guru tadi, melangkah, niat dia untuk taubat, itu sudah pahala baginya. Akhirnya dimasukkanlah orang tadi ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin sepengetahuan kita belum ada orang sekarang membunuh sampai 100 orang kan. Artinya kalau ada orang melakukan dosa, walaupun dosa dulu mungkin lupa, khilaf, dibunuhnya orang, lari dia entah kemana, tak tahu lagi dia rimbanya, lalu dia taubatan nasuha, Allah maha penerima taubat. Jadi Pak Ustaz, balik lagi kita minta maaf kepada ahli keluarganya. Kalau balik, Ustaz, matilah saya Ustaz, dibunuh orang itu. Ya, kalau betul-betul dia taubat, dia harus bertanggung jawab. Karena orang yang dibunuh itu ada istrinya, ada anaknya, ada keluarganya. Siapa ngasih makan? Tanggung jawablah. Nah, itulah tandanya orang taubat. Dia mau bertanggung jawab akibat dari perbuatannya itu. Kalau harta yang diambil, dia balikkan semua. Kalau harga diri yang dia buruk-burukkan, dia kembalikan harga diri orang tadi dengan menyatakan, bapak ibu yang tadi malam kuburuk-burukkan bapak ini itu tidak benar, aku yang salah, bapak ini tidak salah. Harus dia berani, karena semalam dia berani bercakap entah apa-apa, sekarang dia harus berani membersihkan orang yang direndahkannya tadi. Itu baru minta taubat yang sebenarnya. Di masa Nabi pernah seorang sahabat, dia menghina kalau tak salah Bilal bin Rabah, atau ada sahabat yang kulitnya agak hitam. Dihinanya, kau ni memang keturunan orang Afrika, kau ni katanya, orang Papua kau ni. Sakit hati dia. Diadukannya kepada Rasul, ya Rasul, aku tadi dihina si Polan, kata aku ni orang hitam, orang kulit hitam, orang negro macam-macam. Kata Nabi dipanggilnya, kenapa kau hina dia? Kenapa kau hina dia? Yang menciptakan dia adalah Allah, dan dia tidak pernah meminta terlahir seperti ini bentuk dan modelnya. Akhirnya sahabat yang menghina tadi sadar, apalagi ini ditegur Nabi, dimarahi Nabi. Akhirnya dia tidur di tanah. Tidur dia di tanah padang pasir tadi. Lalu dibilangnya, wahai Bilal, injak pipiku ini dengan kakimu, karena aku telah hinakan aku seperti tadi aku menghinakan. Ya, namanya sahabat, mana mungkin diinjaknya kan? Nah, udahlah, bangkitlah kau kan. Nah, kalau kita injak betul tuh, supaya tahu diri dia. Begitulah sahabat tadi ingin membersihkan diri, padahal hanya dia bilang, hei kulit hitam, kata dia. Direbahkannya badannya, tidur dia di situ, injak mukaku ini, pijak pipi aku ini, karena tadi sudah kuhina kau karena kau kulit hitam.
Ini betul-betul taubatan nasuha. Tapi kalau dia menangis, ya Allah, ampuni ya Allah, uang tak dibalik-balikkan, ya Allah, apa yang mau diampuni? Apa yang mau dimaafkan? Kalau hak-hak orang lain tidak dikembalikan, harga diri orang lain tidak diperbaiki. Wa kasrat dzunubuhum wa ta'addadat akhta'uhum, walaupun dosa manusia tadi banyak, kesalahan-kesalahan mereka berbilang-bilang, bertumpuk-tumpuk, hari ini dosa, besok dosa, besok dosa, besok dosa, kalau betul-betul dia taubatan nasuha, diampuni Allah. Dan buktinya dia taubat nampak dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau dulu dia sering ke warung kopi, pokoknya tiap malam warung kopi aja kerjanya, nongkrong aja di warung kopi, main truk, main gitar, main catur, macam-macam. Setelah taubat dia di masjid aja. Di masjid digantinya tempatnya yang lama dengan tempat yang lebih bagus. Kalau dulu dia itu asal pagi, koran waspada, koran ini, pos, semua koran-koran dibacanya. Taubat dia, ya Allah, koran ni ku baca tak menambah pahala, koran ni ku baca tak menyelamatkan siksa dalam kubur, koran ni ku baca tidak memberatkan timbangan pada hari kiamat. Dia ganti dengan baca Quran, baca zikir-zikir, baca kitab-kitab agama, amalan-amalan. Ini juga orang taubat. Banyak utang kita, taubat kita, balikkan hutang tadi, bayar hutang tadi. Cuman begini, ada orang berhutang, sebelum lunas dia bayar, dia meninggal. Dan memang ketika berhutang tuh tidak ada niat dia untuk macam-macam. Dia berhutang itu untuk keperluan atau ingin mengembangkan usaha, dan dia memang niat bayar. Meninggal, tak sempat dia bayar, keluarganya pun tak ada, tak bisa membayar, bangkrut dia, meninggal dia, tapi ada niat membayar. Allah yang membayar pada hari kiamat. Walaupun di dunia ini tetap ditagih-tagih orang. Tapi kalau dia meminjam, tidak ada niat bayar, atau memang mau menipu, mau lari, meninggal, itu yang bermasalah tuh pada hari kiamat. Ada orang yang sengaja dia pinjam sana, pinjam sini, pinjam sini, pinjam sini, kabur, lari, meninggal dia di sana. Itu yang roh tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan juga terawang-awang di langit, katanya mutar-mutar di langit, itu tidak betul. Apa mutar-mutar di langit? Berapa banyak itu yang di langit itu? Kan masih orang berulang mati kan? Tapi tidak diterima Allah rohnya, maksudnya tidak dirahmati Allah. Allah murka kepada dia, marah kepada dia. Kenapa? Karena ada sangkut paut dengan manusia, baik hutang atau yang dipinjam atau yang diserobot atau yang dicuri, semualah hak-hak orang lain, baik benda atau tadi harga diri pribadi orang, diceritakannya, diburuk-burukkannya, difitnahnya. Itu yang berat. Kalau uang bisa, berapa kemarin saya curi uang bapak 10.000, ini pak ya, tak izin minta maaf, selesai. Tapi cakap nih, ucapan nih, ini yang sulit dan sulit mencari orangnya. Apalagi orang itu yang mungkin lebih rendah usianya dari kita, atau lebih rendah status sosialnya dari kita. Biasanya manusia ini kalau orang yang di bawah dia malas dia minta maaf. Kalaupun dia minta maaf tidak serius. Tapi kalau yang di atasnya baru dia agak serius. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima dari Allah beberapa kalimat, beberapa perintah. Allah taubat, Allah menerima taubatnya. Allah fataba alaih, Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim.
sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nabi Adam pernah melakukan salah, bukan dosa. Nabi Adam pernah keliru dan itu tidak sengaja. Karena para nabi, para rasul mustahil atau tidak mungkin melakukan dosa kepada Allah. Jadi Nabi Adam itu apa namanya? Dia tersalah dimakannya buah yang dilarang. Tidak ada keinginan sedikit pun melakukan dosa. Namanya orang tersalah, orang lupa. Jangankan makan buah waktu tak puasa, ketika kita puasa pun lupa, dimaafkan. Ini Nabi Adam, lupa dia, maka dimakannya lah buah yang dilarang tadi. Karena dia lupa, maka tidak ada dosa Nabi Adam. Walaupun tak ada dosa Nabi Adam, tapi Nabi Adam selalu meminta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Jadi ada dalam Quran ini kumpulan doa-doa para nabi. Nabi Ibrahim apa doanya? Nabi Musa apa doanya? Jadi doa para nabi di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam. Nabi Adam kalaupun dia tersalah tapi dia mengaku zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau tak kau ampuni kami, wa tarhamna, dan kalau tak kau kasihi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi orang yang merugi. Itu Nabi Adam alaihissalam. Walaupun sudah diampuni Allah, Nabi Adam dan ibunda Hawa diturunkan dari surga untuk menjadi khalifah, memakmurkan bumi. Inilah kita sekarang, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini kita keturunan Nabi kita semua ya. Karena ada keturunan Habib. Kalau kita keturunan Nabi Adam, kita enggak seperti teori Darwin, katanya dari kera, dari monyet. Siapa yang mau ikut Darwin silahkan. Tapi yang pasti kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tapi jauh lah. Nabi Isa ke Nabi Muhammad saja 500 tahun. Nabi Muhammad ke kita ini sudah 1445 Hijriah. Nabi Muhammad ke Nabi Adam, Nabi Nuh itu berusia 950 tahun. Lama Nabi itu hidup. 950 tahun dia hidup. Di mana itu? Yang penting tidak seperti kita lah fisik. Nah, mungkin dulu usia 50 tahun, kalau kita sekarang mungkin anak-anak SD itu. Kalau 950 tahun usianya ya. Usia 50 tahun masih semester 1 lah dia berarti. Nabi Ibrahim juga begitu. Dan fisik orang-orang dahulu lebih besar, lebih tinggi, tidak sama seperti kita. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga ayat 160, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang taubat. Orang-orang yang taubat itu diampuni Allah. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri. Ada perubahan. Ada perubahan dalam dirinya, dalam kehidupan sehari-harinya. Oh, bapak tuh berubah total, ibu tuh berubah total, dari dulu begini-begini sekarang. Itu yang perlu. Ada nampak perubahan. Kalau dia taubat tak berubah, itu tanda taubatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyanu, dan mereka jelaskan, artinya mereka yakin bahwa Allah itu Maha mengampuni, bahwa Allah itu Maha menerima taubat. Wa faulaika atubu alaihim, mereka itulah yang akan aku ampuni, kata Allah. Wa ana tawwabur rahim, dan aku, kata Allah, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi banyak ayat-ayat Quran yang mengatakan
Allah itu maha penerima taubat hambanya. Nanti kita Pak Ustadz taubat, tapi kapan-kapan kita lakukan lagi. Boleh taubat begitu Pak Ustadz? Bolehkah taubat? Kita taubat hari ini, tapi berniat kita bulan depan mau kita buat lagi. Kalau ditanya boleh tak boleh? Mana pula boleh bertaubat begitu? Saya Ustaz taubatlah bulan ini, tapi bulan depan belum tahu nih Pak Ustaz. Gimana kira-kira? Boleh nggak saya taubat? Bolehkah saya berbuat begitu? Kalau ditanya bolehkah saya berbuat begitu, tidak boleh. Tapi bolehkah bulan ini saya taubat, bulan depan saya buat lagi? Boleh nggak saya taubat? Taubat itu boleh. Karena bisa saja dia tidak hidup sampai bulan depan. 2 minggu ke depan mati dia. Berarti mati dalam keadaan taubat. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, bertaubatlah engkau walaupun mungkin dosa itu akan terulang lagi. Bertaubatlah engkau secepatnya walaupun mungkin dosa itu akan terulang. Mudah-mudahan Allah merahmatimu. Dia matikan engkau ketika engkau taubat, tidak ketika engkau melakukan dosa. Jadi jangan menunggu-nunggu. Nantilah, besoklah, minggu depanlah. Akhirnya dia meninggal sebelum taubat, meninggal su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Bertaubat, istighfar, berjanji tidak mengulangi, berusaha supaya dekat kepada Allah. Lalu Allah kasihan melihat kita, dibuatnya hati kita tadi betul-betul istiqomah di jalan yang lurus sampai kita mati. Nah, itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing kita, Allah arahkan kita, Allah ingatkan kita supaya kita tidak larut atau lupa atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan pada Bapak Ibu, kami persilakan dengan segala hormat.